Kemudian satu pendapat yang paling sah di dalam mazhab Syafi'i mengatakan sekalipun dia sanggup berdiri ataupun sanggup duduk, boleh dia sholat sunat dalam kondisi berbaring. Berarti mazhab siapa yang membolehkan sholat sunat berbaring? Mazhab Bapak Ibu semua. Berarti Bapak Ibu semua kan agak lapang gitu. Jadi sambil baring-baring sholat sunat pun tidak masalah. Jadi sekalipun tidak ada uzur. Apa yang menjadi dalil dalam masalah ini, yaitu diambil dari hadis Imran bin Husain. Jadi ini dalil jumhur mengatakan kalau ada orang yang memulai sholat sunatnya duduk, setelah itu dia berdiri, boleh ke tidak? Boleh. Apa dasarnya? Dasarnya hadis Aisyah. Aisyah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat subuh Masjid Al-Furqan, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sampai pagi ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Mari kita gunakan selalu untuk beribadah kepadanya, kemudian memperbanyak kebaikan, manfaat. Salah satunya Bapak Ibu, selagi Allah berikan hidup kepada kita, mari kita selalu meningkatkan dan menambah ilmu pengetahuan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita melanjutkan kembali kajian kita tentang fikih perbandingan fikih 4 mazhab, membahas masalah-masalah yang kita amalkan sehari-hari, yang mana masalah-masalah itu para ulama kita berbeda pendapat. Kita masih di dalam masalah sholat dan rukun sholat. Rukun sholat yang kita bahas adalah masalah berdiri. Terakhir pembahasan kita masalah berdiri kemarin adalah apa hukum jemaah ataupun makmum sholat berdiri sedangkan imam duduk, atau apa hukum makmumnya duduk, imamnya berdiri. Ini kita sudah bahas. Pagi ini saya kaget kok tidak ada pengajian gitu. Salah informasi, padahal saya sudah jawab oke, insyaallah. Mungkin dalam bayangannya saya masih bertugas. Kemarin saya bertugas di Rengat, ditunjuk sebagai Ketua Dewan Hakim, koordinator seluruh Dewan Hakim tingkat Provinsi Riau, dan alhamdulillah berlangsung dengan sukses. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini kajian kita adalah masalah apa hukumnya berdiri, dan tegak berdiri itu kan rukun sholat. Tapi itu kemarin 2 kuncinya ya. Pertama, sepakat ulama mengatakan bahwa berdiri di dalam sholat itu hukumnya rukun apabila sholat itu adalah sholat fardu. Kedua, yang sholat itu sanggup. Jadi sholatnya sholat fardu, kemudian dia sanggup berdiri, maka itu sepakat ulama mengatakan wajib dia berdiri. Kalau tak berdiri, tak sah sholatnya. Sekarang kalau sholatnya sholat sunat, gimana hukumnya? Apa hukum berdiri ketika kita melaksanakan sholat sunat? Sholat sunat itu banyak Bapak Ibu sekalian. Ada sholat sunat rawatib, ada sholat sunat duha, ada sholat sunat malam, sholat sunat tahajud, yang mulai salat tarawih, dan salat-salat sunat lainnya. Bagaimana hukumnya berdiri, tegak berdiri? Apakah itu rukun juga di dalam salat sunat? Yang mana kalau seandainya dia tidak berdiri dalam salat sunat, maka salat sunatnya tidak sah. Apakah masuk hukumnya seperti itu?
Maka ini yang kita kaji pada pagi ini, dan juga nanti beberapa masalah yang lain. Pertama, Bapak Ibu sekalian, dalam masalah ini sepakat ulama. Ini sepakat ulama mengatakan bahwa untuk sholat sunat boleh seseorang melaksanakannya dengan duduk, apakah dia punya uzur atau tidak. Berarti dengan begini, bahwa berdiri tegak lurus dalam sholat sunat tidak wajib. Walaupun kita sanggup berdiri, boleh duduk. Jadi kalau malas ibu sholat sunat berdiri, jangan tinggalkan sholat sunat dalam kondisi duduk. Ini Bapak Ibu sekalian, kita lihat dalil-dalilnya. Li uzrin aw ghairi uzrin, apakah dia punya uzur atau tidak punya uzur. Sepakat ulama mengatakan boleh, dan sholat sunatnya tentu sah. Tapi Bapak Ibu sekalian, bagaimana pahalanya? Ada tuh kurang. Dia sanggup berdiri, itu duduk, dia sah sholatnya, cuma tidak sama dengan yang sholatnya berdiri. Karena berdiri itu sendiri adalah satu amalan. Berdiri itu satu amalan khusus tersendiri di dalam sholat. Kalau dia tinggalkan berdiri, dia sah sholatnya, cuma hilang pahala berdirinya. Jadi selagi sanggup, Bapak Ibu, lakukanlah berdiri untuk menyempurnakan pahalanya. Sekarang itu duduk. Kalau berbaring, bolehkah berbaring sholat sunat? Maka di sini berbeda ulama. Malas duduk, berdiri malas, duduk malas, sambil berbaring boleh nggak sholat sunat? Di sini apa biasa saja di sholat sunat, wudu, baju sedang tidur kan, sambil berbaring dia sholat sunat dia. Maka di sini ada berbeda pendapat ulama. Di sini berbeda ini. Apa perbedaannya? Adapun berbaring, ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan juga yang paling sah di dalam mazhab Hambali. Jadi ada 3 mazhab, dan jumhur mengatakan, jadi termasuklah Syafi'iyah. Jadi 4 mazhab itu lebih kurang lah, mengatakan tidak boleh bagi orang yang sanggup berdiri atau duduk dia sholat sunat dalam kondisi berbaring. Berarti kalau berbaring itu Bapak Ibu, selagi dia sanggup duduk atau berdiri, maka dia tidak boleh dan tidak sah, berarti dia sholat berbaring atau sholat sunat, kecuali karena uzur. Berarti ini kan bagi yang sanggup ini. Maka bagi yang sanggup berdiri atau duduk sholat sunat, maka dia tak boleh berbaring. Ini Bapak Ibu pendapat 3 mazhab ini, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kemudian satu pendapat yang paling sah di dalam mazhab Syafi'i mengatakan sekalipun dia sanggup berdiri ataupun sanggup duduk, boleh dia sholat sunat dalam kondisi berbaring. Berarti mazhab siapa yang membolehkan sholat sunat berbaring? Mazhab Bapak Ibu semua. Berarti Bapak Ibu semua kan agak lapang gitu. Jadi sambil baring-baring sholat sunat pun tidak masalah. Jadi sekalipun tidak ada uzur. Apa yang menjadi dalil dalam masalah ini, yaitu diambil dari hadis Imran bin Husain, bahwa sahabat ini pernah bertanya saat Nabi sallallahu alaihi wasallam an salatir rajuli qa'idan faqala. Jadi Imran bin Husain ini pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat seseorang dalam kondisi duduk. Tentu ini adalah salat Bapak Ibu sekalian, salat sunat ini.
Karena sholat fardu punya hukum sendiri dan hadis tersendiri. Dia bertanya kepada Rasulullah tentang sholat seseorang dalam kondisi duduk. Maka Rasulullah mengatakan begini, man shalla qa'iman fa huwa afdal. Kalau selama dia sanggup berdiri, maka kalau dia sholat dalam kondisi berdiri itu lebih afdal baginya. Dan barang siapa yang sholat duduk, padahal dia sanggup berdiri, duduk dia, falahu nisfu ajril qa'im, maka baginya separuh pahala orang yang berdiri. Nah, itu Rasulullah bilang tuh. Berarti boleh juga dia duduk, tapi pahalanya cuma separuh. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'im. Barang siapa yang sholat dalam kondisi berbaring, maka baginya pahala separuh orang yang duduk. Berarti boleh, masih dapat pahala separuh pahala orang yang duduk. Inilah yang dijadikan oleh Syafi'iyah sebagai dalil bahwa sholat sunat boleh berbaring. Ini Bapak Ibu sekalian, ini kan terjadi di perbedaan pendapat ini, yaitu hukum sholat sunat berbaring. Berarti jumhur ulama selagi dia sanggup duduk dan berdiri, tidak boleh dia berbaring. Tapi begini nih, kalau dia sanggup berdiri dan duduk, berarti berdiri sanggup, berduduk juga sanggup, maka ini boleh dia duduk, memilih duduk. Tapi pahalanya separuh. Tapi kalau seandainya dia sanggup duduk, apakah boleh dia sholat berbaring? Maka jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Hanafi, Maliki, Hambali, wajib dia berdiri selama dia wajib dia duduk selama dia duduk. Tapi Syafi'iyah walaupun dia bisa duduk, boleh sholat berbaring, cuma pahalanya Bapak Ibu sekalian separuh. Kemudian kalau dia berbaring, afdalnya kata Syafi'iyah, dia sholat di atas lambungnya yang kanan. Nah, kemudian dia memberikan isyarat. Jadi dia pakai isyarat saja di dalam sholatnya. Kemudian kalau dia berbaring di atas lambung kiri, maka dia harus ketika ruku dan sujud duduk. Kalau dia berbaring di atas lambung kiri, maka dia tidak boleh dengan isyarat, tetapi dia harus duduk dia untuk ruku dan sujudnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian menurut Syafi'iyah. Jadi ini masalah sholat sunat, apakah wajib berdiri atau tidak? Maka di sini Bapak Ibu sekalian sudah kita dapatkan, pertama sekali sepakat ulama mengatakan bahwa sholat sunat boleh duduk bagi yang sanggup berdiri. Itu sepakat ulama. Sekarang apakah bagi yang sanggup duduk boleh dia berbaring? Terjadi perbedaan. Jumhur ulama Hanafi dan Maliki dan Hambali tidak boleh dia berbaring. Kemudian menurut Syafi'i boleh, dan afdalnya dia berbaring di atas lambung kanan. Nah, ini kan ya, tapi kalau seandainya, maka di sini memberikan apa, kan ada orang malas sekali sholat sunat, berdiri malas, duduk malas, ya sudah berbaring menjelang tidur saja. Sholat sunat, lagi sholat sunat yang penting-penting Bapak Ibu sekalian, karena sholat sunat ini adalah bonus, dan yang sunat-sunat itu biasanya lapang, tidak seperti yang wajib. Baik, ini masalah berikutnya adalah apa hukumnya menggabung antara berdiri dan duduk dalam satu rakaat dalam sholat sunat. Ada berdiri, ada duduk dalam satu rakaat.
Di sini juga Bapak Ibu sekalian terjadi perbedaan pendapat ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa ya umpamanya kan Bapak Ibu separuh berdirinya Fatihahnya berdiri dibaca. Nanti separuhnya duduk dia. Boleh itu dalam satu rakaat. Atau ketika dia mau rukuk duduk dia. Dia rukuknya dalam kondisi duduk, bukan dalam kondisi berdiri. Maka di sini jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang sholat sunat dia boleh berdiri apabila dia memulai. Jadi anna lil musalli tatawu'an al-qiyam idza tada as-salata jalisan. Jadi orang yang sholat sunat kalau dia mulai, ini banyak terjadi, pertama dia duduk sholatnya, kemudian setelah itu separuh dia sholat duduk, dia berdiri. Boleh gak satu rakaat itu separuh dia awalinya dengan duduk, separuh dia berdiri? Maka di sini jumhur ulama mengatakan hukumnya boleh. Ini didasarkan kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan annaha lam tara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salatal laili qa'idan qad hatta asad. Fakana yaqra qa'idan hatta idza arada an yadka qama faqara'a nahwan min 30 aw 40 ayat thumma raka'a. Ini apa arti hadis ini? Jadi ini dalil jumhur mengatakan kalau ada orang yang ingin memulai sholat sunatnya duduk, setelah itu dia berdiri, boleh ke tidak? Boleh. Apa dasarnya? Dasarnya hadis Aisyah. Aisyah mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat Rasulullah SAW sholat malam dalam kondisi duduk sama sekali. Jadi kalau sholat malam Rasulullah tidak pernah duduk sampai dia umurnya sudah tua, sudah lemah, menjelang akhir hayatnya, hatta asad. Maka ketika dia di akhir hayatnya, dia gabung sholat malamnya, tahajudnya antara duduk dan berdiri. Maka diawalinya fakana yaqra qa'idan, yang mana ketika dia membaca, artinya membaca Fatihah itu diawalinya dengan duduk. Hatta iza arada an yarka, di Bapak Ibu sekalian ketika dia membaca Fatihah dan ayat itu Rasulullah duduk. Bahkan di dalam hadis itu dikatakan Rasulullah membaca ayat setelah Fatihah itu lebih kurang 30 ayat atau 40 ayat. Lalu ketika dia mau rukuk, dia berdiri. Jadi awalnya dia duduk, baca Fatihah, baca ayat, duduk dia. Pas mau rukuk, dia tegak berdiri. Berarti satu rakaat itu dia menggabung antara duduk dan berdiri. Tapi ingat, ini sholat sunnah. Maka di sini jumhur ulama mengatakan ini adalah boleh, termasuklah 4 mazhab itu. Dia 4 mazhab mengatakan boleh menghimpun antara duduk dan berdiri. Kenapa? Karena duduk semuanya saja boleh, apalagi digabung antara berdiri dan duduk. Dan juga ada hadis khusus tentang itu, yaitu hadis Aisyah. Yang mana hadis Aisyah ini terdapat di dalam Sahih Bukhari. Jadi Rasulullah ketika dia sudah lemah, diawalinya sholatnya dengan duduk lalu baca Fatihah dan surat. Ketika mau rukuk dia berdiri. Baik sekalian. Ini masalah menggabung. Wa yajuzu lil musalli aidan an yusalli ba'da rak'ah qa'iman thumma yajlis aw al-'aks. Boleh juga kalau tadi kan sifatnya duduk dulu baru berdiri. Baca Fatihah dan surat kena panjang duduk dia. Ketika mau rukuk berdiri kan enggak? Kan lama, barangkali dia tidak bisa lama berdiri.
Dia bisa berdiri, tapi berdirinya cuma bisa sebentar. Kalau untuk lama terpaksa dia duduk, maka didahului dengan duduk. Tapi kalau sebaliknya, dimulainya dengan berdiri, bacanya ayat panjang-panjang, yang nutupnya, lalu dia duduk, itu juga boleh. Jadi bil aks, aks itu sebaliknya. Boleh memulai dengan berduduk, setelah itu berdiri. Boleh dengan mulai berdiri, setelah itu menjelang ruku dia duduk. Bapak Ibu sekalian, ada di sini ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini, dan ini adalah dua orang murid Imam Abu Hanifah yang bernama Abu Yusuf, kemudian juga Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Asy-Syaibani ini dia mengatakan, kedua ulama besar ini mengatakan bahwa kalau seandainya dia mulai berdiri setelah itu duduk, itu hukumnya makruh. Kemudian ada lagi seorang ulama dalam mazhab Maliki yang bernama Ashhab. Dia mengatakan tidak boleh duduk selama dia sudah berniat untuk berdiri. Ini kan perbedaan sedikit ini. Tapi jumhur ulama mengatakan untuk sholat sunat boleh duduk sama sekali, kemudian boleh menggabung antara duduk dan berdiri. Biarlah Bapak Ibu nanti kalau mau baca ayat panjang-panjang sholat sunat, tapi sholat sunat ya, pokoknya sholat malam tahajud mau baca 3 surat, langsung sholat rakaat, duduklah. Tapi pas mau ruku baru berdiri. Itu boleh tak? Boleh menurut jumhur ulama. Apa dasarnya? Hadis Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Aisyah. Rasulullah ketika dia sudah lemah, jujur, tapi dia masih bisa berdiri. Tapi itu sholat sunat, maka dia mulai sholatnya duduk, baca Fatihah ayat 40 ayat. Izin merukuk, berdiri dia. Berarti kita punya contoh. Bapak Ibu sekalian, ini adalah masalah sholat sunat ya, menggabung antara berdiri dan duduk. Baik.